Halo, apa kabar semuanya? Saya Evi Chandra. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh seorang ibu yang cukup jauh tentu ya dari Sulawesi Tenggara. Dan beliau adalah anggota Dewan Pendiri Relawan Anies P24, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Waode Aulia Kudus. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Luar biasa ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Bu, saya ini masih ingin memahami Bu tentang makna relawan. Karena saat ini memang bicara tentang relawan itu sudah banyak sekali ya Bu, apalagi sudah ada hawa-hawa di dalam ke arah 2024 ini. Nah, di sini Ibu sebagai pendiri dan anggota Dewan Pendiri Relawan Anies ini mengajak gitu ya untuk menjadi relawan. Apa sih Bu arti relawan itu sebetulnya Bu menurut Ibu? Ya, sebenarnya Ibu ya terima kasih banyak. Jadi kita memahami kata secara singkatnya bahwa relawan itu secara umum bisa dipahami bahwa sama dengan relawan tanpa digaji. Nah, karena itu kalau orang yang ingin masuk kepada relawan, mereka itu punya dedikasi yang tinggi dan memiliki hati yang jelas untuk bisa mengajukan suatu keinginan, apalagi masuk dalam lingkaran relawan itu. Jadi relawan itu tanpa digaji, tanpa dibayar, tanpa dibayar, kemudian juga dia tanpa pamrih. Betul, ikhlas. Jadi, ya ikhlas, dedikasi yang tinggi gitu. Yang saya tahu. Berarti kalau bicara relawan P24 Anies, berarti orang yang memang ikhlas ya Bu di sini. Saya kira masih seperti itu. Nah, jadi kalau saya bisa pahami maksudnya dengan Ibu mendirikan relawan Anies P24 ini seperti apa ya? Ya memang pada dasarnya bahwa pendirian relawan itu untuk bisa mengumpulkan semua aspirasi dan dapat mendukung kegiatan kita dalam kegiatan relawan ini. Dan memang relawan ini kita harapkan bahwa mereka itu kerjanya tanpa pamrih, sehingga bisa bekerja sama bahu-membahu untuk bisa menambah kekuatan kita. Apalagi kita sebentar kita menghadapi pemilu, jadi relawan itu kita dibentuk untuk bisa merangkul semua anggota masyarakat yang ada dimanapun berada, sehingga bersama-sama untuk menguatkan kita dalam arti untuk menangkan satu perjuangan seperti perjuangan di P24. Oke, baik ya, berarti yang harus kita garis bawahi relawan itu adalah rela, ikhlas, tidak dibayar, dan mereka itu memberikan aspirasi ya Bu, kepada kita, sehingga kita paham siapa sih yang bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, Baik Ibu. Nah, di relawan P24 sendiri ini mohon maaf ya Bu, tadi Ibu sampaikan relawan itu tidak dibayar. Itu ada tidak dibayar Ibu di P24 ini? Ya, memang kita itu bekerja selama ini yang lebih kurang mungkin tanggal 7 September akan datang, November akan datang itu kita bisa melaksanakan kegiatan sudah setahun. Nah, berangkat dari itu memang kita saat ini belum pernah mendapatkan upah dan belum pernah memberikan upah kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan relawan ini. Jadi sepengetahuan saya selama ini luar biasa, artinya dari hati yang ikhlas, hati nurani yang ikhlas, hati yang terbuka untuk bisa meningkatkan relawan kita yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berarti di P24 itu betul-betul orang-orang yang rela, yang ikhlas ya Bu. Ya, betul. Dan memang niat tadi seperti yang sampaikan, relawan itu sama sekali tidak ada yang namanya bayar atau pola pikirnya nanti mendapatkan gaji, tidak ya. Begitupun di P24. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan juga Bu, mungkin dari rekan-rekan semua banyak yang ingin menjadi relawan, khususnya mungkin di relawan P24 ini. Bagaimana caranya Bu untuk bergabung di relawan P24 ini? Ya sebenarnya kalau kita ingin bergabung di relawan P24 ini, kita terbuka untuk umum. Dia boleh memilih dari siapa dan dari mana. Tapi persyaratannya bahwa yang pertama dia mau bersama kita. Yang kedua dia mau ikut untuk bersama berkolaborasi untuk meningkatkan apa yang kita inginkan, seperti relawan ini bisa mencapai tujuannya ke depan dan relawan ini bisa menjadi masyarakat. Oleh karena itu relawan ini bisa diterima oleh semua pihak masyarakat. Baik ya, jadi bagi teman-teman atau siapapun yang mau menjadi relawan, tergabung di dalam relawan khususnya P24, tidak ada syarat mutlak ya Bu, tidak memperberat, yang penting ikhlas, yang penting memang kita niatnya baik untuk memilih siapa sih yang akan jadi pemimpin nanti yang mempunyai visi yang baik. Tentu itu yang harus dipilih, siapapun pemimpin itu ya Bu ya. Jadi memang kita harus ikhlas. Nah, sekarang juga tadi kembali lagi bagaimana cara menjadi seorang relawan, terus apa sih yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang relawan itu Bu? Ya,
Ya memang kalau kita melihat dalam suasana untuk menciptakan keharmonisan di dalam suatu relawan, jadi yang kita perhatikan ini pertama adanya pemikiran yang katakanlah kita bisa menjadi satu. Kemudian mereka itu betul-betul punya ikhtiar untuk menjadi relawan dengan tidak memperhatikan bahwa relawan ini harus ya digaji ataupun relawan ini harus ada sanksi yang lain dan sebagainya. Tapi yang saya tahu persis bahwa relawan itu memang keterbukaannya lahir dari dalam. Sehingga apa yang dilakukan relawan itu akan bisa bekerja secara maksimal dan mendapatkan keinginan untuk mencapai tujuan secara umum. Betul, betul, Ibu. Jadi di sini juga relawan itu kalau dalam arti lain itu memberikan dukungan juga ya terhadap perjuangan-perjuangan yang sudah lakukan, juga yang terpenting adalah memberikan edukasi ya Bu ya kepada masyarakat tentang apa sih visi dan misi dari seorang pemimpin itu, sehingga dia memahami. Mungkin relawan yang sudah mengikuti perjalanan ini jadi lebih tahu apa visi dan misinya, dan itu harus menjadi edukasi bagi masyarakat. Nah, terus kembali lagi ke sini ya Bu. Nah, jadi kalau untuk menjadi seorang relawan itu tidak ada syarat, tidak ada apa ya. Mungkin hal yang Ibu mau sampaikan kepada masyarakat atau kepada teman-teman semua tentang relawan ini sebagai closing statement, silakan. Ya, saya menghimbau kepada seluruh warga negara yang ada di manapun berada di Indonesia. Dalam kegiatan kami sebagai pendiri dari Relawan P24 ini mengharapkan bahwa marilah kita bersama-sama bercincin tangan bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas kita dalam rangka mencari relawan yang sebanyak-banyaknya untuk mendukung apa yang kita inginkan. Dan satu yang saya inginkan bahwa untuk masuk menjadi anggota relawan itu tanpa ada persyaratan, hanya memang dibutuhkan karena relawan kami ini berbasis KTP. Berbasis KTP, dan inilah merupakan satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh relawan lain, tapi kita dengan KTP berbasis KTP yang ada, yaitu merupakan satu data yang konkret untuk bisa kita memberikan mereka sebagai anggota relawan P24 dengan berbasis kartu bekal. Jadi inilah mungkin ya harapan saya, marilah kita bersama-sama kita bekerja sama mensukseskan kegiatan ini. Sebagai pendiri mengharapkan bahwa terbuka untuk siapa, dan kita harapkan bahwa kita semua ini bisa melakukan dengan baik dengan keinginan kita bersama, sehingga program yang kita lakukan ini bisa tercapai dan bisa menghasilkan yang baik. Dan kita juga ingin bahwa P24 ini akan mengusung seorang calon seperti Pak Anies Baswedan. Semoga beliau ini kita bisa membawa pada perubahan yang diharapkan menjadi pemimpin nasional yang akan datang pada 2024. Saya kira itu yang paling penting buat saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu. Kembali. Baik para sahabat semua, tadi kita sudah dengarkan uraian dari Ibu Waudi Aulia Kudus yang telah menyampaikan apa itu arti relawan, dan dapat kita garis bawahi bahwa relawan itu adalah rela, ikhlas. Ya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyebarkan edukasi tentang visi dan misi seorang pemimpin itu. Baik, saya Evi Chandra mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.